Halo, jumpa lagi dengan saya Afdul Satria di sini. Nah, untuk video materi berikutnya kita akan belajar tentang variabel atau peubah. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Kita akan membahas tentang variabel. Setelah sebelumnya kita sudah mengenal apa itu algoritma dan pemrograman ya. Nah, sekarang di dalam pemrograman itu sendiri ada yang namanya variabel atau peubah. Apa itu variabel sebenarnya? Nah, variabel merupakan objek yang digunakan untuk menyimpan objek yang dapat kita gunakan untuk menyimpan suatu angka, kalimat, atau nilai yang akan digunakan oleh program atau menyimpan hasil pengolahan data. Jadi misalkan kita punya suatu variabel, misalkan variabelnya adalah lemari. Nah, variabel lemari ini di dalamnya ada apa saja di dalam objek lemari ini. Nah, di situ nanti akan dibahas. Oh, rupanya di sini ada berisi pakaian. Lalu ada pakaian, ada dua lagi pakaian, ada pakaian luar, pakaian dalam. Lalu ada lagi misalkan untuk kebutuhan sepatu. Nah, disitulah nanti tempat untuk menyimpan suatu objek. Apakah objeknya itu berupa kalimat, nilai, atau berupa angka. Oke? Contoh dasarnya adalah ketika kita ingin mendeklarasikan suatu variabel, maka tidak boleh menggunakan spasi. Nah, karena di situ sudah aturan baku ya dari pemrograman. Nah, ketika kita ingin membuat suatu variabel, maka kalau kita punya dua kata atau lebih, maka kita misalkan memakai strip atau memakai underscore ya, garis bawah. Nah, kalian bisa lihat contohnya seperti di sebelah. Nah, itu contohnya ya. Oke, selanjutnya adalah ada beberapa tipe data. Ada 5 tipe data yang digunakan di dunia pemrograman. Yang pertama adalah bilangan bulat ya. Lalu kedua adalah logika, dan yang ketiga adalah bilangan desimal, karakter, dan string. Oke, langsung saja kita bahas bilangan bulat. Bilangan bulat ini adalah bilangan yang dinyatakan dengan tidak memiliki pecahan desimal. Contohnya misalkan 3, 34, atau minus 23. Nah, nama tipenya dalam bilangan bulat ini adalah integer. Oke? Nah, lalu ranah nilainya. Nah, di dalam bilangan bulat ini punya ranah nilai. Jadi dia tidak bisa dikatakan tidak terhingga, tetapi dia ada batasannya dalam dunia pemrograman. Oke, nah yang pertama adalah unsigned char. Jadi rentang nilainya itu dari 0 sampai dengan 255. Nah, format ini adalah unsigned 8 bit. Selanjutnya adalah signed char, ada unsigned char, integer, short integer, lalu ada long integer. Nah, yang paling panjang nilainya adalah di long integer karena dia menggunakan signnya 32 bit. Jadi makin panjang rentang nilainya, yaitu dari minus 2147483648 sampai dengan 2147483647. Wah, cukup panjang ya. Oke, selanjutnya adalah notasi deklarasinya. Ini yang kita bahas kemarin. Nah, ada pseudocode-nya, lalu ada bahasa C-nya, yaitu bahasa pemrogramannya. Pseudocode-nya ini maksudnya adalah bahasa dasarnya sebelum kita konversikan menjadi bahasa pemrograman. Nah, kalian bisa lihat ya di sebelah. Nah, pseudocode-nya ini misalkan ada usia, jumlah keluarga. Nah, ini adalah variabelnya. Ada usia, lalu ada jumlah keluarga. Nah, tipe datanya apa? Maka ditentukan tipe datanya adalah integer. Nah, ini untuk pseudocode-nya. Tetapi ketika kita konversikan ke bahasa C, jadi nanti tidak terlalu banyak perubahannya ya. Hanya tata letaknya saja dalam penulisan algoritmanya. Yaitu integer, int, maksudnya adalah integer ya, int, spasi usia, jumlah underscore keluarga. Ingat ya, ketika kita punya dua kata dalam satu variabel ini, maka pakailah simbol yang bisa menyatukan ya, misalkan apakah itu strip atau garis bawah. Oke? Nah, operasinya. Dari operasi dalam pemakaian bilangan bulat ini ada dua operasi. Yang pertama operasi aritmatika, yang kedua adalah operasi perbandingan. Nah, untuk operasi aritmatika kalian sudah tahu sendiri ya, yang sudah belajar matematika ya, ada tambah, kurang, kali, bagi, sisa bagi hasil atau mod
ya, lalu ada div, bagi juga. Nah, untuk yang pertama tambah, kalau tambah sederhana saja, misalkan 5 tambah 2 ya tetap 7, kurang juga 25 kurang 14, hasilnya 11, 4 kali 8 sama dengan 32. Nah, untuk yang div ini berbeda, 8 bagi 3 hasilnya 2, jadi dikasih bilangan bulat, jadi tidak ada desimal karena dia bilangan bulat ya, integer. Nah, itu perbedaannya. Yang berikutnya adalah mod atau sisa bagi hasil. Nah, di sini kita menghitung sisanya berapa, misalkan 9 mod 2, atau kalau dalam simbolnya memakai persen, 9 persen 2 itu hasilnya adalah 1 ya. Nah, yang terakhir adalah bagi. Kalau bagi ya tetap 8 dibagi 3 itu hasilnya 2,33, jadi hasilnya float atau desimal. Oke, float apa nanti kita bahas selanjutnya ya. Yang terakhir adalah operasi dari perbandingan. Misalkan kemarin kita sudah membahas tentang perbandingan di Excel ya, sebelumnya di video sebelumnya. Ada yang besar sama dengan, ada yang besar, ada yang kecil, ada kecil sama dengan, ada sama dengan, ya. Nah, di sini kita akan memakai operasi tersebut, operasi perbandingan. Yang pertama tetap seperti biasa ya, 5 besar sama dengan 2. Ya, hasilnya true. Benar ya, nggak mungkin false karena 5 sudah pasti lebih besar nilainya daripada 2. Selanjutnya adalah 25 kurang sama dengan 14. Hasilnya apakah kecil atau besar? Tentu salah ya, karena yang benar adalah 25 besar sama dengan 14, maka hasilnya adalah false. Nah, selanjutnya untuk yang besar, 4 besar dari 8 hasilnya false, 8 kecil dari 3 hasilnya false juga, 8 sama dengan 8 tentu hasilnya sama ya. Nah, yang terakhir adalah 9 tidak sama dengan 9, karena sesungguhnya dia true. Kalau 9 sama dengan 9 true, tapi kalau 9 tidak sama dengan 9 false. Kita akan bahas true false ini apa sebenarnya. Jadi ketika kita menggunakan operasi perbandingan, maka cuma 2 output nilainya nanti, true atau false. Jadi misalkan tadi contoh 5 besar sama dengan 2, maka cuma 2 kemungkinannya, berarti nilainya adalah true hasil keluarannya. Oke, yang untuk tidak sama dengan, kalau tidak sama dengan itu menggunakan tanda seru sama dengan 9. Tanda seru sama dengan 9 itu hasilnya adalah false karena di situ dinyatakan 9 tidak sama dengan 9. Nah, seharusnya adalah 8 tanda seru sama dengan 9. Nah, itu baru benar karena dia tidak sama ya. Oke, selanjutnya adalah logika. Nah, ini tadi lanjutan yang sebelumnya, logika. Seperti yang boolean tadi, jadi logika ini hanya punya 2 nilai outputnya. Ada true, ada false. Nah, lalu boolean ini adalah dari logika. Jadi kalau bahasa pemrogramannya, logika ini adalah boolean ya. Jadi cuma 2 nilai outputnya, ada true dan false. Nah, notasi deklarasinya adalah di episode code. Misalkan status, variabelnya status, maka nanti tipe variabelnya nanti adalah boolean. Nah, untuk bahasa C dia menggunakan integer. Tetap sama integer, tetapi nanti dia di sini akan digunakan menjadi perbandingan ya. Integer status. Nah, ini mengindikasikan bahwa nilai status ini adalah nilainya integer, cuma nanti digunakan untuk perbandingan saja, bukan perhitungan ya, seperti aritmatika tadi. Oke, operasinya adalah ada true ada false ya, seperti biasa. Nah, untuk operasi perbandingannya, kalau misalnya di sebelah, nah di sini ada not, ada and, ada or dan XOR. Nah, tadi kita sudah bahas yang not, memakai tanda seru. Yang kedua adalah and. Kalau and ini adalah menggunakan and, yaitu menggunakan 2 kali simbol and itu ya. Dan yang ketiga adalah or. Jadi menggunakan garis lurus or. Di sebelah akan saya kasih tahu bagaimana menggunakan simbol ini. Dan yang terakhir adalah XOR. XOR ini maksudnya adalah exclusive or. Ya, menggunakan tanda kutip. Tetapi perbedaannya adalah antara OR dan XOR ini berbeda. Kalau OR itu bisa dipilih salah satu. Nah, misalkan ketika kita menggunakan rumus Excel kemarin ya, jikalau hijau dan biru itu adalah warna salah satunya, maka dia benar. Nah, di sini kita memilih hijau or biru. Apakah warna? Ya.
Tetapi kalau kita selidiki lagi bahwa kedua-duanya memang warna. Nah, di sini OR bisa dipakai. Maka hasilnya adalah true nanti. Karena di salah satu dari variabel ini ada warna. Nah, tetapi kalau XOR atau exclusive OR ini berbeda. Jadi dia hanya salah satu saja. Ketika ada lebih dari satu dari variabel tersebut, maka hasilnya false. Misalkan, yang tadi ya kita contoh, hijau atau biru, hijau XOR biru, itu apakah warna? Maka nanti hasilnya adalah false. Kenapa demikian? Karena dia mengindikasikan bahwa kedua-duanya adalah warna, yaitu warna hijau dan warna biru. Tetapi ketika kita masukkan variabel yang lain, hijau XOR 1, apakah ada warna? Maka hasilnya adalah true nanti. Karena salah satu dari variabel ini adalah warna, yaitu warna hijau. Nah, itu perbedaannya ya antara OR dan XOR. Oke? Selanjutnya adalah bilangan desimal. Ya, ini seperti biasa di dalam dunia matematika tetap memakai bilangan 0, tetapi perbedaannya di dalam bahasa C ini adalah dia menggunakan titik, tidak koma ya. Nah, untuk pecahan desimal ini memakai titik, contohnya 3.14 dan 2.75. Nah, untuk nama tipenya dalam bilangan desimal ini adalah float atau real. Oke. Nah, di dalam float ini ada dua lagi ranah nilainya. Ada yang 32 bit dan ada yang 64 bit. Nah, semakin besar bitnya maka rentang nilainya makin panjang juga. Nah, itu perbedaannya ya. Ada yang float, ada yang double. Oke, nah itu perbedaannya antara float tadi. Ada float itu 32 bit rentang nilainya. Nah, untuk yang double itu tetap pecahan desimal tetapi rentang nilainya makin panjang, 64 bit ya. Nah, selanjutnya adalah notasi deklarasinya. Untuk notasi deklarasinya di sendiri adalah dalam P shortcode itu menggunakan real. Nah, ini dalam P shortcode ya. Misalkan average average underscore score itu tipe datanya real. Nah, tetapi dalam bahasa C nanti kita gunakan float. Float itu untuk average score. Nah, di sini kita gunakan float, itu adalah tipe datanya. Apa saja float itu variabelnya? Nah, kita masukkan nama variabelnya. Misalkan average underscore score, atau misalkan kita masuk lagi nilai atau score ya. Nah, itu dalam bahasa C. Oke, selanjutnya adalah operasinya. Operasinya sendiri di sini ada 4. Nah, ada tambah, kurang, kali, bagi. Nah, ini untuk bilangan pecahan desimal. Nah, yang pertama tambah seperti biasa. 5.4 tambah 2.2 ya, hasilnya 7,6. Sama seperti biasa, tambah, kurang, kali, bagi. Oke. Yang pasti perbedaannya antara integer dengan float ini, nilainya akan dihitung sedetail mungkin. Misalkan kalau sudah pecahan desimal, maka dihitung desimalnya sampai akhir. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah operasi perbandingan, tetap sama ya. Ada besar sama dengan, kecil sama dengan, kecil, besar, ada yang not, ada yang sama dengan. Ya, sama seperti sebelumnya ya. Nah, selanjutnya adalah karakter. Nama tipe datanya adalah char. Nah, ini adalah yang merupakan tipe data dari karakter ASCII. Contoh dasarnya misalkan untuk alfabet atau angka atau simbol, misalkan dolar atau ya untuk email. Nah, itu kategorinya adalah char. Nah, kalau untuk notasi deklarasinya dalam shortcode-nya ini adalah berupa char, sama ya. Misalkan karakter underscore pertama itu tipe datanya adalah char. Kalau dalam bahasa C, char itu karakter underscore pertama ya, sama ya. Kita masukkan dulu tipe datanya, baru kita masukkan variabelnya. Nah, begitu. Ketika kita memasukkan banyak sekali variabel ya, makanya kita masukkan dulu tipe datanya. Jadi tinggal kita masukkan lagi. Misalkan char spasi karakter underscore pertama, lalu spasi atau koma karakter underscore kedua. Nah, begitu selanjutnya ya. Jadi dikumpulkan dalam satu tipe data. Oke, lalu ada konstantanya. Jadi ketika kita menggunakan char ini, sama seperti yang di Excel kemarin ya, ketika kita menggunakan char, itu kita wajib menggunakan tanda petik. Apakah itu Z atau A, atau tanda simbol N dan atau huruf angka sama. Misalkan besar sama dengan, sama seperti tadi ya, kecil sama dengan, kecil, besar sama dengan, not. Nah, itu dia. Nah, terakhir adalah string. Untuk string ini merupakan gabungan dari beberapa karakter.
Nah, biasanya string digunakan untuk menyimpan kata atau kalimat yang akan dicetak. Nah, ini string ya. Ranah nilainya, nilai dari tiap karakter pada string ini dapat dilihat pada poin sebelumnya, ya, mengenai karakter. Sama seperti tadi ya. Ada angka, ada alfabet, ada simbol. Nah, tetapi perbedaannya nanti di sini kita bisa menggunakan panjang nilainya. Misalkan episode code-nya adalah nama lengkap, nama underscore lengkap, itu nilainya string. Tetapi dalam bahasa C tetap memakai char, namun char spasi nama underscore lengkap dimasukkan di situ dalam kurung sikunya 25. Maksudnya adalah 25 ini mengatakan bahwa ada 25 rentang karakternya. Jadi ada 25 karakter. Ketika di luar dari 25 karakter, misalkan kita mau masukkan nama. Ketika kita mau masukkan nama, kalau namanya lebih dari 25 karakter, termasuk dihitung spasi ya, maka itu tidak terhitung nanti. Di luar itu, maka terpotong. Misalkan namanya Andi, Sunaryo, Septo, Niojo, Adikusomo, bla 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 bla. Ketika sudah di luar 25 karakter, maka tidak terhitung lagi, tidak dimasukkan objek nilai tersebut. Nah, itu perbedaan dalam string ya. Jadi kita bisa menentukan ranah nilainya, mau berapa panjang. Nah, untuk operasinya, nah di sini, kalau misalkan ada bola dengan bola, tetapi perbedaannya adalah huruf kapital, maka hasilnya adalah false. Yang satu huruf kecil, yang satu huruf besar, ya. Maka nilainya false. Kenapa demikian? Karena dalam string ini dia case sensitive. Nah, ketika ada perbedaan bentuk huruf, apalagi perbedaan huruf ya, misalkan huruf B itu yang satu kecil, yang satu besar, udah jelas berbeda. Misalkan ada char, karakter underscore nama, yang satu lagi char, karakter underscore n-nya besar, A-nya kecil. Nah, itu berbeda objek lagi, objek variabelnya ya. Walaupun namanya sama, tetapi ketika dia ada caps lock, ada huruf besar salah satu saja, maka itu sudah berbeda variabelnya. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya adalah kita di sini bisa menambahkan dari tiap string ini. Misalkan ada nama plus saya plus ade, maka nanti tidak dihitung nilainya, tetapi ditambah karakternya. Jadi ada nama saya ade. Nah, selanjutnya untuk angka, misalkan ada 1, 3, 5. Karena dia memakai tanda kutip, maka di situ dihitung menjadi string. Seperti di Excel kemarin ya, ketika kita menggunakan huruf, ya, maka wajib memakai tanda kutip. Nah, nanti ketika kita mau menambahkan karakter, maka memakai tambah saja. Oke, seperti itu ya. Nah, terima kasih sudah melihat video pembelajaran berikut ini. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau ada pertanyaan. Oke, sampai jumpa. Thank you. Bye.